Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodea Dedia dengan NIM A1H124089. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan untuk memenuhi tugas akhir sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Ramaniar Abu Bakar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, langsung saja ke materi pertama yang dimana bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat-sifat hakikat manusia terbagi menjadi dua, yang dimana bersifat filosofis dan bersifat normatif. Bahwa pengembangan dimensi. Pengembangan dimensi hakikat manusia terbagi menjadi dua, yang dimana pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi wujud dimensinya, dua dari arah pengembangannya. Sedangkan pengembangan yang tidak utuh, pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia terjadi dalam proses dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesusilaan didominasi oleh domain kognitif. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. 1. Batasan pendidikan. 2. Tujuan dan proses pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Kemandirian dalam belajar. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terbagi menjadi beberapa, yang dimana 1. Peserta didik. 2. Pendidik. 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dan mendidik. 4. Materi isi pendidikan. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem merupakan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi sistem mempunyai 4 definisi, yaitu 1. Menekankan soal wujud sistem. 2. Menaruh perhatian pada fungsi komponen yang saling berkaitan dengan tujuan sistem. Menampilkan unsur rencana di samping saling kaitan antar komponen dan tujuan dari sistem. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Landasan ini dibagi menjadi beberapa aspek, yang dimana landasan filosofis berhubungan dengan pandangan hidup, nilai, dan prinsip-prinsip dasar yang membimbing pendidikan. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis menekankan hubungan pendidikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. 3. Landasan kultural. Landasan kultural berkaitan dengan teori-teori perkembangan anak serta cara efektif dalam belajar mengajar. 4. Landasan historis. Landasan historis berkaitan dengan perkembangan sejarah pendidikan di berbagai negara. B. Asas-asas pokok pendidikan, yang dimana memiliki 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan inti dari asas pertama butiran yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat adalah sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. 3. Asas kemandirian. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Beberapa kecenderungan globalisasi terdiri dari 4 bidang, yakni sebagai berikut. A. Bidang iptek. Bidang iptek yaitu mengalami perkembangan yang semakin cepat. B. Bidang ekonomi, yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. C. Bidang lingkungan. Hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional. D. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa.
termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Globalisasi perkembangan IPTEK memiliki dua dampak negatif dan dampak positif. Yang dimana dampak positif yaitu memudahkan untuk mengikuti perkembangan IPTEK yang terjadi di dunia. Dampak negatif akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan itu. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat. Semakin padat dan cepat. Komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah, yang dimana komunikasi satu arah adalah proses komunikasi berlangsung dari butir 1 ke butir 6, yakni dari pengirim ke penerima. Sedangkan komunikasi dua arah, yaitu khususnya antar personal, kedua pihak secara bergantian dapat menjadi pengirim maupun penerima. 4. Peningkatan layanan profesional. MC Chulis 1969 dari Traka Joni 5-8 mengemukakan 6 tahap dalam proses profesionalisasi, yakni A. Penetapan dan pemantapan layanan unik yang diberikan oleh suatu profesi sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan pemerintah. B. Penyepakatan antara kelompok profesional dan lembaga pendidikan prajabatan tentang standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap calon profesi. C. Akreditasi. D. Mekanisme sertifikasi dan pemberian izin praktek. E. Baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Bab 5. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan berdasarkan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan. Terdapat beberapa perbedaan pendidikan, yakni sebagai berikut. 1. Pendidikan informal. Pendidikan informal pendidikan yang terjadi dalam lingkungan, sedang lingkungan keluarga berlangsung secara alamiah. Sedangkan pendidikan formal, pendidikan secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan harus berkesinambungan. Pendidikan non formal, pendidikan dengan aturan-aturan yang lebih longgar. Pasal 31 ayat 2 dan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas beserta peraturan dan pelaksanaannya yang menata kembali pendidikan di Indonesia, termasuk lingkungan pendidikan. Sisdiknas membedakan dua jalur pendidikan, yang dimana pendidikan sekolah pendidikan diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang mulai dari TK, SD, dan SLTP, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan luar sekolah, pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah yang harus berjenjang dan berkesinambungan. Fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya atau fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dicapai tujuan pendidikan yang optimal. 2. Penetapan lingkungan pendidikan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik terdapat beberapa aliran. 1. Aliran empirisme, mengajarkan bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman nyata yang dapat diamati dan diuji. 2. Aliran nativisme, menekankan bahwa sebagian besar pengetahuan dan sifat manusia sudah ada sejak lahir, yaitu berasal dari faktor bawaan atau genetik. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme berfokus pada penggambaran kehidupan dan alam sebagaimana adanya tanpa idealisasi atau perubahan. 4. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi sebagai proses di mana suatu sistem atau objek bergerak menuju satu titik atau keadaan tertentu seiring waktu atau perubahan. Jenis permasalahan pokok pendidikan yaitu startup, masalah pemerataan pendidikan, yang dimana 1. Ketimpangan infrastruktur, kesenjangan sosial dan ekonomi, kualitas pengajaran yang tidak merata.
B. Masalah mutu pendidikan yang dimana 1. Faktor internal, faktor eksternal. C. Masalah efisiensi pendidikan yang dimana bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. 2. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 3. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah referensi pendidikan yang dimana dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, dapat mencapai hasil yang bermutu, dapat terlaksana secara efisien, produknya yang bermutu, relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni memiliki beberapa, yakni iptek. Iptek suatu proses pendidikan menimbulkan kondisi ekonomi sosial, seni aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok. B. Laju pertumbuhan penduduk yang dimana 1. Pertambahan penduduk, 2. Penyebaran penduduk. C. Aspirasi masyarakat. D. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan yang dimana 1. Masyarakat daerah terpencil, 2. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, 3. Masyarakat yang kurang terdidik. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Kelembagaan pendidikan memiliki beberapa jalur pendidikan yang dimana jalur pendidikan terbagi lagi menjadi jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan, pendidikan dasar menengah tinggi. Jalur pendidikan luar sekolah yaitu kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan berkesinambungan seperti kepramukaan berbagai kursus. B. Jenjang pendidikan memiliki beberapa jenjang. 1. Jenjang pendidikan dasar untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, dan keagamaan. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi yang dimana kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Jenis upaya pembaruan pendidikan nasional. A. Pembangunan landasan yuridis. B. Pembangunan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan bersifat prinsipal. B. Pembaruan tenaga kependidikan, menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan pelayanan teknik di bidang pendidikan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. 1. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi, yang dimana segi sasaran pendidikan, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, segi pembindangan kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan harus dibangun memiliki 4 peningkatan. 1. Peningkatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, peningkatan kesetaraan, meningkatkan kesadaran sosial dan kebangsaan. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan, yakni 1. Aspek filosofis dan keilmuan, 2. Aspek yuridis atau perundang-undangan, 3. Struktur, 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Sekian materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.